untuk ke wisata Bumi Perkemahan Bedengan. Setelah selesai angkat barang, dan inilah barang bawaan, udah selesai pasang tenda, dan inilah hasilnya. Solo camping di Bedengan di weekday ini bener-bener nano-nano ya. Isi bensin. Kali ini saya akan camping di Bumi Perkemahan Bedengan, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya camping ini sendiri ya, nggak jauh dari rumah. Cuma kenapa saya pilih sendiri, karena saya ingin merasakan sensasi kalau camping sendirian tuh kayak gimana sih. Apalagi ini adalah weekday ya, lebih tepatnya hari Kamis di bulan Agustus. Saya akan camping di Bumi Perkemahan Bedengan. Buat kalian semua yang ingin tahu keseruan saya nanti camping sendirian di Bumi Perkemahan Bedengan, tontonin vlog ini ya, dan jangan di skip. Dari Kota Batu untuk menuju ke Bedengan, saya lewat jalur Junrejo ya. Ini nanti belok kiri, dari pertigaan ini belok kiri, langsung kita belok kanan ya. Dari sini kita ngikutin jalan sampai nanti bertemu perempatan. Dari perempatan depan ini kita belok kanan ya. Setelah belok kanan tadi, kita lurus saja ya, sampai menemukan gapura besar yang masuk kawasan Desa Dau. Ini kita lurus saja masuk Desa Wisata Selorejo. Kenapa saya memilih camping di Bedengan untuk solo camping? Karena menurut saya Bedengan ini bumi perkemahan atau camping ground yang sangat bagus, karena berada di pinggir aliran sungai. Kenapa saya ke Bedengan ini di weekday? Karena kalau weekend pasti rame banget, karena menjadi satu dengan wisata. Jadi kalau kita camping mungkin sedikit terganggu kalau bagi yang suka ketenangan ya. Dari sini kita langsung belok kiri. Nanti kita melewati kebun jeruk warga sekitar. Ini kita melewati kebun jeruk warga sekitar, karena memang di sini terkenal akan buah jeruk. Komunitas utama di daerah Selorejo, Kabupaten Malang ini emang jeruk ya. 1 tahun yang lalu saya kesini masih jalan makadam, dan sekarang jalannya sudah sangat lebih baik ya. Udah dicor sama warga sekitar. Ini menambah ini kemudahan teman-teman yang ingin camping ke Bumi Perkemahan Bedengan. Sebelum masuk kita ke toilet. Sebelum masuk kita ke loket dulu ya, untuk melakukan registrasi atau pembayaran. Saya akan tunjukin berapa harga tiket masuk untuk ke wisata Bumi Perkemahan Bedengan. Siang Mbak, untuk 1 orang. Iya, lu mau camping? Iya. Di sini aman kan Mbak ya? Iya, maaf Mbak, mau nge-vlog juga. Boleh ya. Untuk harga tiketnya berapa ya Mbak? Per orangnya 20, parkirnya 15.
15 Kak. Oh, jadi per orang 20.000 untuk tiket masuk, Ya, untuk tiket campingnya 15.000. Itu udah sama parkir ya? udah. Oke. Isi Mbak. Oke, waktunya kita masuk ke bumi perkemahan Bedengan. Masih aja ya banyak yang camping ternyata. Dan satu lagi, kalau Bedengan ini kalau mau masuk area wisata kita harus lewatin aliran sungai ya. Aliran sungai yang jernih, cuma tetap dangkal. Saya akan coba parkir di sini dulu sambil melihat kondisi area camping ya. Jadi untuk milih-milih yang ingin saya jadikan tempat singgah sementara. Sebelum saya angkat barang, saya akan meninjau lokasi yang ingin saya jadikan tempat untuk camping ya. Bentar. Cukup ramai di weekday ini, di hari Kamis tepatnya. Banyak tenda yang sudah terpasang. Oke. Ada satu tenda glamping yang cukup besar. Rencana saya mau pasang di sini. Cuma karena udah terisi ya. Jadi bingung ini. Karena tenda yang saya pakai cukup besar. Yang membutuhkan area yang sedikit lebih luas. Oke, tonton terus ya. Dan jangan segan berbincang sama petugas yang ada di Bedengan ini. Kalau untuk menempati ground yang atas itu boleh, asalkan mobil cuma harus drop di portal ya. Jadi ayahkan drop barangnya di situ, nanti ayahkan angkatin barang ke ground yang di atas. Oke. Ground yang ingin saya pilih adalah di area sekitaran sini ya. Karena dari portal ini mobil tidak bisa masuk. Jadi kita hanya drop si barang di situ, kita harus angkatin barang ke sini. Sebelum saya angkatin barang, saya akan lihat kondisi area camping yang ada di sini. Kalau memang bagus, saya akan tempatin di sini. Akhirnya saya dapat tempat yang ingin saya pasang tenda, dan ini tempatnya. Cukup lebar dan kontur tanahnya rata ya, nggak bergelombang. Pindusnya juga cukup rapat. Di depan aliran sungai. Nanti kita bisa terbangin drone di arah sini. Oke, spot yang cocok buat saya. Waktunya angkat-angkat barang. Oke, karena saya sendirian, berarti saya harus angkat barang sendiri. Karena itu saya nggak akan ambil video ya untuk angkat-angkat barang. Nanti setelah barang sudah selesai sampai area camping, area yang akan saya dirikan tenda, saya akan video lagi. Setelah selesai angkat barang, dan inilah barang bawaan yang sudah ayah bawa dari dropship portal, kurang lebih 200 meter menuju ke sini. Cuma sebagian aja karena memang ayah solo camping. Jadi barang bawaan saya bawa seperlunya aja. Waktunya sekarang pasang tenda. Let's go.
Yang jadi masalah di sini adalah kalau kita bawa tenda glamping itu harus pasang outer, dan outernya cukup besar guys. Jadi mungkin sedikit lama. Kita harus sangkutin satu sisi dulu ke satu frame biar bisa ditarik di sisi sebelah sini ya, kalau emang orang satu. Karena outer sudah terpasang, sekarang waktunya kunci di bagian step sudut antara outer dan inner. Jarang dipasang untuk inner karena memang untuk memasang pasak saya berpikir dulu apakah di sini terdapat angin yang kencang, jadi cukup dipasak di sisi-sisi outer aja. Oke, tontonin terus dan jangan di skip guys. Pasang tenda sudah selesai, sekarang waktunya pasang flysheet ya guys. Aduh, baru pertama kali sendiri pasang tenda glamping, memang ini ya banyak keluarin keringat. Pasang flysheet sudah selesai dan inilah hasilnya. Saya pasang flysheet, keren ya. Oke, waktunya sekarang saya masukin barang karena saya sudah ngatain rak di dalam. Sekarang barang-barang yang ada di luar akan saya masukkan. Inilah hasilnya. Tereng. Mumpung cuaca lagi bagus, saya akan terbangin drone ya. Lihat view sekitaran aliran sungai. Oke, let's go.
saya main di aliran sungai. Pengen main air guys. Yuk. Oke. Airnya jernih banget. Keren nih bedengan. Lah. Bedengan ini adalah salah satu tempat camping favorit ya warga, terutama warga Malang, Batu dan sekitarnya, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan lain-lain. Karena memang tempatnya, entah kenapa Bedengan ini kalau di malam hari itu di musim seperti ini pasti dingin banget. Pasti dingin banget karena 1 tahun yang lalu di bulan-bulan kayak gini di musim kemarau Bedengan itu dingin banget. Batu aja yang di dataran tinggi itu kalah dingin sama Bedengan ini, entah kenapa. Sempat bertanya sama teman-teman, karena Bedengan ini lereng Gunung Kawi, jadi angin yang dari lereng Gunung Kawi itu langsung turun ke lembah Bedengan ini guys. Jadi udara di sini benar-benar sejuk, dingin kalau di musim kemarau seperti ini. Apalagi terdapat aliran sungai yang lumayan deras meskipun dangkal. Dan lihat, dan fasilitas di sini cukup komplit banget. Meski tidak ada nih ya aliran listrik karena memang di ground ini jauh dari tempat colokan listrik. Kalau kita camping di dekat musola atau toilet mungkin bisa kita ambil listrik ya. Tapi kalau di daerah-daerah di area camping yang di sisi aliran sungai nggak akan dapat aliran listrik. Nanti saya akan tunjukin ke kalian fasilitas Bedengan yang terbaru ya di bulan Agustus ini 2025. Oke, tontonin keseruan saya camping solo sendirian tentunya di Bedengan, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke, sekarang pukul 3 kurang 15 menit. Saya akan tunjukin kalian fasilitas yang ada di bumi perkemahan Bedengan ya. Sambil saya mau ambil sesuatu yang ada di mobil. Dari tempat saya dirikan tenda kurang lebih 200 meter untuk menuju ke toilet dan 50 meter lagi ke musola. Dan ini adalah toilet yang baru karena 1 tahun yang lalu masih belum ada toilet ini ya. Kayaknya toiletnya sangat bersih deh. Kita coba lihat, di toilet jadi dipisahkan antara cowok dan cewek. Setiap toilet ada 5 bilik toilet dan ada wastafel di tengah. Oke, kita masuk ya. Ini toiletnya cukup bersih. Ada toilet untuk buang air kecil dan buang air besar. Dari toilet ke musola sekitar 20 meter aja, dekat ya. Karena ini udah jam 3 sore dan waktunya sholat asar. Saya akan sholat terlebih dahulu. Oke, habis wudhu. Jadi kalau kalian mau sholat tapi nggak bawa sajadah atau sarung, di sini sudah tersedia banyak sarung dan sajadah.
Habis sholat asar balik ke tenda. Sekarang waktunya bikin kopi. Sambil seduh kopi nanti saya akan terbangin drone lagi di sekitaran aliran sungai. Akan buat kopi terlebih dahulu. Niatnya tadi mau bikin kopi Fixus tea, pakai ini ya, disaring terlebih dahulu. Tapi ternyata kertas Fixus tea-nya lupa ditaruh di mana. Akhirnya pakai kopi saset aja. Air sudah mendidih guys. Lalu tonton terus ya guys. Aktivitas saya kalau lagi solo camping, dan ini adalah pertama kali saya solo camping. Karena masih sore, di jam 4 sore ini saya akan ajakin kalian melihat area camping ground Bumi Perkemahan Bedengan ya, di sekitaran, saya mulai di sekitaran jalur yang paling atas ini. Nah, kondisi terkini di bulan Agustus 2025. Sepi, tapi nggak sepi-sepi banget. Jadi masih banyak orang-orang yang berwisata maupun camping di weekday ini ya. Jadi kalau di Bedengan ini nggak akan khawatir sendirian. Meskipun yang dicari adalah ketenangan, tapi kalau nggak ada temennya juga ngerasa was-was. Cukup bersih sekarang dan lumayan tertata. Camping groundnya juga lumayan banyak di pinggiran aliran sungai tadi. Banyak ground-ground yang sudah diratakan, jadi space-nya lebih banyak dari tahun lalu ya. Di sini juga tersedia warung-warung yang berjejer ya, buka 24 jam. Jadi nggak akan khawatir kalau nggak bawa makanan. Di bawah situ juga ada cafe yang buat nongkrong-nongkrong santai. Dan ini adalah area camping yang paling bawah di Bedengan. Biasanya orang-orang menghindari sisi sini karena terlalu dekat sama warung, jadi mungkin terkesan berisik. Dan yang jelas aliran air ini sudah pasti tercampur karena banyak yang teman-teman dari atas yang berendam. Cobain lewat jembatan Bedengan. Karena kapan hari sempat tutup lama, jadi camping ground Bedengan ini lebih ditata. Dan yang jelas sekarang bersih banget area camping Bumi Perkemahan Bedengan ini. Tapi kalian kalau kesini di musim penghujan lebih berhati-hati ya, karena ini adalah aliran sungai yang cukup besar. Kenapa terasa lapar? Padahal saya ini jarang terasa lapar. Aduh, kok terasa lapar di jam 4 sore ini. Waktunya tadi dibawain bunda pizza, tinggal kukus saja. Jadi pizza yang dikemasan ya guys. Nanti malam, apalagi kalau nggak makan mie. Sekarang makan pizza aja dulu. Balik ke tenda dan masak pizza. Oke. Entah kenapa tiba-tiba lapar di jam 4 sore. Apa karena tadi habis angkat-angkat ya. Ya lumayan ini sih, bolak-balik 4-5 kali tadi bolak-balik dari ini, dari mobil dropship barang ke tempat camping untuk mendirikan tenda tuh. Dan sekarang waktunya kukus pizza.
Nah, haha, tinggal dipotong ntar guys. Karena pancinya terlalu kecil yang buat ngukus ini, jadi kita potong jadi beberapa bagian. Mantap. Ini udah mozanya. Oke, kita masukkan. Tuh nggak muat. Gimana nih ya? Segini guys. Oke, kita tutup sambil menunggu matang. Pizzanya sudah matang. Kita makan dulu ya guys. Ngerasain solo camping bener-bener sendiri. Maksudnya yang nggak sama teman di bedengan, dan ternyata memang bedengan gelap gulita. Dan lihat nggak ada tetangga, sendiri. Nanti malam bisa tidur nggak ya? Nggak bisa tidur guys. Kegiatan apa sih untuk solo camping ini? Bagi teman-teman yang punya ide atau apapun itu yang udah pernah dilakuin, agar tidak ini ya, tidak bengong sendiri, tulis di komen ya. Siapa tahu nanti setelah ini saya akan solo camping lagi dan dapat ide dari teman-teman. Karena sudah merasa lapar untuk kedua kalinya, nih
sudah waktunya jam makan malam juga. Saya akan memasak untuk makan malam. Saya akan masak andalan teman-teman camping pastinya, yaitu masak mie yang nggak terlalu ribet cara menyiapkannya. Oke, masak mie terlebih dahulu. Ini nih kalau ada bumbu pasti dimasakin guys, karena emang saya pengen cobain solo camping. Gimana sih rasanya solo camping? Sorry ya guys, agak sedikit flu. Karena di bedengan ini cukup dingin juga, saya masak mie yang berkuah ya. Meskipun di bedengan ini sepi di weekday, tapi tetap ada teman-teman ya yang ngecamp di weekend ini. Karena memang penerangan di bedengan ini cuma ada di titik-titik tertentu saja. Contoh di toilet sama di musola. Jadi penerangan sekitar ini ya gelap banget. Enak kok di weekday gini meskipun sepi. Bagi kalian yang suka ini camping sendiri, aduh, hebat kalian. Udah mendidih guys, sudah dimasukkan. Camping di pinggir aliran sungai itu memang ini ya, kayak gimana gitu. Suara aliran sungai ini yang bikin candu. Apalagi airnya jernih, bisa buat ini main. Mie sudah matang, waktunya kita tuang. Ini porsi double ya guys. Biar nanti malam gak kelaparan lagi. Bikin mie-nya langsung double. Udah ngiler. Tara. This is mie instan. Menurut saya yang paling cocok di lidah. Kita makan dulu ya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dingin-dingin makan mie kuah. Aduh. Meskipun lagi camping sendiri tetap ditemenin sama bunda yang lagi di rumah. Halo bun. Tunggu bisa.
anak-anak Ayo, juga lagi telepon video call. Ayo dek. Gak diajakin guys. Sudah malam guys, udara semakin dingin, jadi persiapan pakai kaos kaki untuk lanjut istirahat. Oke, saya istirahat dulu ya guys. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat pagi. Barusan selesai bikin kopi. Tadi pagi habis terbangin drone di atas ini. Dan ini hasilnya. Kalian lihat. Saya akan coba jalan ke atas ya. Apa aja sih yang di atas ini? Karena emang belum tahu. Saya mulai dari toilet yang paling atas, terus akan naik ke atas. Dan ini adalah toilet yang paling atas. Di sana adalah batas dropship barang atau batas kendaraan, ada portalnya. Karena ini ada jalan dan saya belum pernah naik ke atas ini, saya coba tunjukin ada apa sih yang ada di atas ini. Ini ground E, ini ground F. Coba sambil jalan pagi. Ternyata ground yang di atas ini banyak yang luas. Cuma di petak-petak ya. Ada ground H, katanya sih sampai ground M. Ternyata ada toilet di ground H ini. Dekat ground H ada toilet. Coba kita ke sana ya. Oh, ternyata lebar banget, guys.
Ternyata ada. Ini. Ada toilet di sini. Ternyata ini toilet yang paling atas. Penasaran masih ada jalan di atas sana. Coba susulin. Siapa tahu ini menemukan sesuatu. Nah, oh ini ground terakhir. Ground M. Oh ini. Oh di sini adalah area persemaian tanaman konservasi hutan dan mata air. Jadi batas untuk camping itu di ground M ini ya. Jadi ke sana udah nggak boleh lagi. Di sana kayak ada bangunan konservasi kali ya. Oke, karena memang nggak boleh masuk karena area konservasi. Kita balik lagi. Ternyata cukup luas dan di sana juga ada ground di seberang sungai. Tapi kalau weekend makanya banyak yang bawa carrier untuk naik. Ternyata area ground yang di atas ini cukup luas. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke tent. Jadi kesimpulannya, solo camping itu menyenangkan meskipun bingung harus melakukan apa, kegiatan apa yang harus dilakukan. Yang jelas solo camping menyenangkan juga kok. Buat kalian yang ingin solo camping, coba deh rasain. Enak banget. Serius enak banget, apalagi di tempat yang memang nyaman untuk kita bisa explore atau sekedar merenung atau bersantai. Jadi kesimpulannya itu aja ya, itu solo camping oke banget ya. Karena ini sudah pukul 9, karena takut di hari Jumat juga, karena takut nanti kesiangan. Mungkin saya akan beres-beres lebih cepat. Oke. Terima kasih semua buat yang sudah tontonin video saya solo camping di Bedengan, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, segera subscribe ya. Terima kasih banyak. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum.